Shalom. Selamat malam semuanya, kembali lagi dengan pemuda remaja GBDI Lebong Siarang. Pada saat malam hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, namun sebelum kita mulai, kita mau berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Bapa, kami ucapkan syukur hanya kepadamu Tuhan. Engkau memberikan kami napas hingga akhir ini Tuhan. Tuhan tolong pimpin ibadah kami pada malam hari ini dari awal dan hingga akhir Tuhan. Di dalam namamu kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita mulai ibadah kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan, dan kita mau katakan kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, dalam bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dialah bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na.
firman Tuhan yang menguatkan setiap pribadi kita masing-masing. Kita mau tetap percaya bahwa kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku mengenang-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap napasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala puji,
segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Makasih Bapak yang baik, Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah menaikkan setiap pujian kami kepada Tuhan. Bapak yang baik, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Engkau pakai dengan luar biasa, Bapak yang baik. Kami pendengar-pendengar firman Tuhan, berkati kami, beri kami hati yang mau didengar, mendengar Bapak yang baik. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam pemuda remaja GBD Lebong Siarang yang saya kasihi. Jumpa lagi kita dalam ibadah pemuda remaja, kita sudah memuji Tuhan. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita masing-masing di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 49 dan 50. Saya akan bacakan buat kita semua, kalian boleh perhatikan baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah ya. Mari sama-sama kita ikuti pembacaan firman Tuhan. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenanglah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, anak-anak muda yang saya kasihi, kisah Daud mengalahkan Goliat, seorang manusia raksasa, mungkin tidak asing lagi bagi kita semua ya. Tetapi yang menarik dari kisah ini adalah cara Daud dan perlengkapan yang dipakainya untuk menghadapi Goliat. Rasanya tidak mungkin itu bisa terjadi. Ya, kita sudah membaca ayatnya yang ayat pokok kita tadi. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Daud berhasil mengalahkan Goliat, musuh yang besar dan sangat ditakuti oleh bangsa Israel. Ya, kira-kira bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Mungkin kita bertanya ya, kok bisa jadi ya seorang manusia raksasa ya yang rasanya tidak mungkin dilawan oleh seorang Daud yang firman Tuhan katakan masih sangat muda sekali, ya masih remaja seperti anak-anak muda yang hadir malam hari ini maupun yang di rumah ya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita melihat ya kenapa hal ini bisa terjadi. Mungkin kita bertanya bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Kalau kita melihat dalam 1 Samuel pasal 17, kita naik sedikit ayat 45 sampai 47, saya akan bacakan buat kita. Firman Allah berkata demikian, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami.
Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dari ayat 45 sampai 47 yang sudah kita baca tadi, kita mengetahui bersama dan dijelaskan di sini bahwa Daud dapat mengalahkan Goliat. Itu semua karena Tuhan yang menolongnya dan Tuhan yang memberikan kemenangan bagi Daud. Katakan amin. Haleluya. Nah, inilah bagian yang Tuhan kerjakan untuk Daud. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih malam hari ini, yang saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa untuk Daud meraih kemenangan ternyata ya bukan hanya Tuhan yang menyerahkan kemenangan, Tuhan yang memberikan kemenangan buat Daud, tetapi ternyata ada juga bagian yang harus dilakukan oleh Daud. Ada dua hal yang saya catat malam hari ini yang kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Apa bagian yang Daud lakukan sehingga ketika Tuhan menyerahkan kemenangan itu ya bukan serta-merta Tuhan langsung memberikan kemenangan buat dia, tetapi ada bagian yang dia kerjakan. Yang pertama ya, kalau kita melihat pembacaan tadi firman Tuhan katakan, yang pertama apa yang dilakukan Daud? Daud harus maju menghadapi Goliat. Yang Daud lakukan, bagian yang Daud lakukan yang pertama adalah Daud harus maju menghadapi Goliat. Katakan maju ya. Daud tidak lari atau sembunyi dari Goliat seperti yang dilakukan oleh Saul dan bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi Daud berani, dia maju menghadapi Goliat. Seandainya kalau Daud tidak berani maju menghadapi Goliat ya, tentu tidak ada ceritanya dia bisa mengalami kemenangan, bukan? Tetapi kita melihat dia mengalami kemenangan. Dia bisa mengalami kemenangan karena dia berani. Dia maju menghadapi Goliat. Saudara-saudara, kalau engkau ingin mengalami kemenangan atas setiap masalah, persoalan sebesar apapun dalam kehidupanmu, maka bagian kita yang harus kita lakukan, ya engkau harus berani menghadapinya. Katakan, harus berani menghadapinya. Ingat, jangan pernah lari dari masalah yang sedang engkau hadapi. Sebab ketika engkau lari atau tidak berani menghadapinya, sekali lagi engkau tidak akan pernah mengalami kemenangan. Ya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan melalui Rasul Paulus. Dikatakan di situ dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah sebesar apapun, mungkin seperti Goliat ya, rasanya tidak mungkin kita bisa menang. Tetapi mari bagian kita yang pertama, kita harus berani maju menghadapinya. Kenapa kita harus berani? Ya, bukan karena sok berani, karena kita tahu Tuhan yang memberikan keberanian buat kita. Paulus tadi katakan dalam 2 Timotius pasal pertama ayat 7 sekali lagi, sebab Allah ya memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tuhan memberikan roh keberanian. Lawan ketakutan itu berani. Saya percaya Tuhan memberikan roh keberanian buat kita. Ketika masalah sebesar apapun ya datang kepada kita, maka bagian kita harus berani menghadapinya. Jangan pernah lari dari masalah. Yang kedua, bagian yang Daud lakukan yang kedua, ya dikatakan di sini Daud ketika dia menghadapi Goliat, dia bukan menghadapi sok-sokan begitu, tidak, tetapi Daud memiliki senjata ketika dia menghadapi Goliat. Ya, walaupun senjata yang dimiliki adalah senjata yang sangat sederhana, tidak sebanding dengan senjata yang dimiliki oleh Goliat. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat senjata Daud itu ya hanyalah terdiri dari umban. Firman Tuhan tadi katakan dalam ayat 49 yang sudah kita baca tadi, adalah umban dan beberapa batu dari sungai ya yang dia ambil. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita melihat dalam ayat 49 tadi sekali lagi ditulis di situ bahwa Daud membawa umban atau ketapel dan beberapa batu yang diambilnya dari sungai. Menarik sekali ya, kita melihat di sini Daud dapat mengenai sasaran dengan tepat di dahi Goliat karena hanya bagian itu yang tidak terlindungi. Kalau kita melihat ya dalam firman Tuhan katakan seluruh tubuh Goliat dipakai dengan pakaian
dari besi, tembaga ya, yang tidak mungkin senjata bisa menembus tubuhnya. Tetapi ada bagian yang terbuka, yang tidak terbungkus dengan pakaian perangnya, yaitu di bagian dahi. Dalam ayat 49 tadi dikatakan bahwa Daud ya, dia bisa tepat sasaran ya mengenai Goliat di bagian dahinya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, ketika Daud ya mengambil batu, lalu dia melesatkan batu itu dengan umban di tangannya, dan firman Tuhan mencatat batu itu terbenam ya di dalam dahi Goliat, sehingga Goliat saat itu jatuh seketika dan dia dapat dikalahkan. Anak-anak muda, untuk dapat mengenai sasaran dengan tepat, saya percaya tidak serta-merta dapat dilakukannya dalam waktu yang singkat. Ya, tetapi tentunya Daud selama ini ya dia sudah berlatih dengan sedemikian rupa sehingga ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia begitu yakin bahwa senjatanya akan mengenai sasaran dengan tepat. Kalau dia tidak pernah berlatih dengan umbannya ya, asal apa kalau bahasa Palembang bilang asal betet saja ketapelnya, ya pasti tidak akan mengenai sasaran dengan tepat. Saya percaya mungkin waktu mengembalakan kambing domba di ladang ya, di padang rumput, mungkin tidak sambil dia menunggu dombanya, mungkin dia berlatih dengan umbannya ya, dia ambil batu lalu dia lesatkan batu itu ya mungkin di pohon atau di binatang-binatang, sehingga ketika dia banyak berlatih, ketika batu itu dilesatkan dari umbannya selalu mengenai sasaran yang tepat. Ya, Daud selalu berlatih. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, tahukah kita punya musuh yang besar ya. Di dalam Efesus 6 ayat 11 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, Paulus menjelaskan dalam ayat ini bahwa untuk dapat mengalami kemenangan, selain kita berani menghadapinya, maka kita juga harus memiliki senjata Allah. Salah satu senjata yang paling ditakuti oleh musuh kita yaitu apa? Ibadah. Ya, banyak senjata Allah yang Rasul Paulus sampaikan dalam Efesus pasal yang ke-6. Tapi salah satu senjata yang paling ditakuti oleh musuh kita yaitu iblis. Apa itu saudara? Yaitu ibadah. Saudara ingat ya, waktu bangsa Israel mau beribadah kepada Tuhan, Raja Firaun dengan berbagai cara selalu menghalangi mereka. Ada banyak hal yang dilakukan oleh Firaun untuk menghalangi bangsa Israel keluar untuk beribadah kepada Allah. Karena dia tahu ya, iblis sangat tahu ya kekuatan kuasa ibadah itu. Kekuatan ibadah itu sangat besar sekali. Itu sebabnya berbagai cara ketika umat Tuhan mau beribadah, Firaun selalu melarang. Dan sampai pada akhirnya ya, Tuhan sendiri yang campur tangan melalui tula-tula yang dihadapi oleh bangsa Mesir. Anak-anak muda yang saya kasih dalam Yesus, malam hari ini pesan firman Tuhan. Kalau engkau ingin mengalami kemenangan yang Tuhan berikan, apapun bentuknya itu, ya apapun bentuknya itu. Mungkin itu masalah pergumulan yang begitu besar, begitu berat. Engkau rasanya tidak sanggup, rasanya tidak mungkin engkau bisa menang ya, seperti Goliat yang besar. Rasanya Daud tidak mungkin bisa menang. Tetapi kita melihat ada dua hal yang Daud lakukan. Yang pertama, dia berani maju. Dia tidak lari, tapi dia maju menghadapi Goliat. Sekali lagi, kalau engkau ingin menang, maju hadapi masalah pergumulanmu. Jangan pernah lari, karena ketika engkau lari, engkau tidak akan pernah menang. Yang kedua, Daud memiliki senjata, dan untuk memakai senjatanya tepat pada sasarannya, Daud selalu berlatih. Malam hari ini yang kedua bagian kita. Yang pertama sekali lagi, kita harus berani maju menghadapi, dan yang kedua bagian kita, latihlah dirimu untuk beribadah ya. Karena ibadah adalah senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan segala kuasa gelap manapun ya, segala kuasa iblis ya.
tipu muslihat iblis akan dikalahkan ketika kita setia beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah ada kuasa ya, ada kuasa dalam ibadah ya. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 5 kalau saya tidak salah dikatakan ada kuasa ibadah. Ya, di dalam ibadah itu ada kuasa. Itu sebabnya mari kita mau latih ya, latih hidup kita untuk setia beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi harus dilatih terus menerus sehingga pada akhirnya kita ya menjadi gaya hidup kita. Ibadah itu menjadi gaya hidup kita. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, sekali lagi malam hari ini pesan firman Tuhan buat kita. Ya, Tuhan selalu ingin memberikan kemenangan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti memberi kemenangan. Sama seperti Daud, dia katakan Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang menyerahkan kemenangan ini kepada dia. Tetapi kita percaya Tuhan akan menolong kita, iya pasti. Tapi bagian kita yang Tuhan mau ya, kita jangan pernah lari dari masalah. Hadapi itu. Sekali lagi bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Paulus tadi katakan, kita udah baca dalam 2 Timotius tadi pasal yang pertama ayat yang ke-7, Tuhan memberikan roh keberanian buat kita. Itu sebabnya kita jangan pernah lari, jangan pernah takut. Dan yang kedua, latihlah dirimu ibadah sehingga dengan kita berlatih menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita masing-masing dan kita dapat ya mengalahkan segala tipu daya muslihat iblis apapun ya, karena kuasa ibadah itu. Puji Tuhan, saudara-saudara kekasih, pemuda remaja GBD Lebong Siarang yang saya kasih malam hari ini, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semua, bukan hanya buat jemaat atau pemuda remaja GBD Lebong Siarang, tapi kepada siapa saja yang menyaksikannya malam hari ini. Saya tidak mengerti apa yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Mungkin saat ini engkau mengalami satu masalah yang begitu berat, pergumulan yang sangat besar. Malam hari ini mari datang kepada Tuhan. Percayalah satu hal, bagian Tuhan, Dia selalu ingin menolong engkau. Bagian Tuhan, Dia selalu ingin memberikan kemenangan buat kita. Dan bagian kita, jangan pernah kita lupakan. Kita jangan pernah lari, tapi hadapi masalah itu. Dan yang kedua, latihlah hidupmu untuk setia beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam ibadah ada kuasa yang besar. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa malam hari ini. Kita mau bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan, karena pertolongan Tuhan Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya saat malam hari ini ya Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi bagian kami, menjadi kekuatan bagi kami. Hari-hari ini ketika kami menghadapi pergumulan, menghadapi masalah berat sekalipun, atau situasi kondisi yang tidak baik hari-hari ini, kadang-kadang mungkin bisa membuat kami takut ya Tuhan, dengar berita sana sini, membuat kami khawatir. Tapi hari ini ya Tuhan, kami dengar pengajaran firman-Mu, kami percaya Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kami. Tuhan sudah menyerahkan peperangan, bahkan memberikan kemenangan itu bagi kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Engkau sudah berjanji memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Dan bagian kami yang harus kami lakukan, Roh Kudus Engkau mampukan kami menghadapi pergumulan apapun. Berikan kami keberanian untuk berani menghadapinya. Kami tidak lari dari masalah Tuhan, tapi kami mau maju menghadapi masalah tersebut, pergumulan tersebut. Karena kami tahu ya Tuhan, kami tidak menghadapi sendiri, ada Roh Tuhan yang memberikan keberanian buat kami. Dan biarlah Tuhan, kami juga mau tetap melatih hidup kami untuk tetap setia beribadah kepadamu. Sekalipun hari-hari ini Tuhan, kami tidak dapat beribadah di rumah-Mu, tetapi kami bersyukur melalui media online kami bisa beribadah ya Tuhan. Kami bisa datang memuji memuliakan Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus,
kami akan lakukan bagian kami, dan kami percaya Tuhan Engkau akan lakukan bagian kami, memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terpujilah nama Bapa yang baik, tanamkan firman dalam setiap hati kami masing-masing yang sudah mendengarnya malam hari ini. Terpujilah nama Bapa yang baik. Kami akan akhiri ibadah kami malam hari ini, dan kami akan terima berkat yang daripada Tuhan. Anak-anak muda, mari sama-sama kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah Bapa mengaruniakan berkat buat kita semua. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.